Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Sedang di rumah atau dalam perjalanan menuju kantor di tempat bekerja? Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi buku ND HKBP nomor 175 ayat 1. Tu dia ho nalo jai binani dosami dan jupang ho nasanagi di kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Senin 22 Juni 2020 dari kitab Yeremia pasal 26 ayat 13 mengatakan, "Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu." Demikian firman Tuhan. Menerima kenyataan pahit sering susah kita lakukan. Kita lebih senang mendengar berita yang manis, yang menyenangkan hati, sekalipun itu hanya pepesan kosong atau manis-manisnya gula-gula. Dikritik atau diingatkan memang tidak enak. Rasanya boleh seperti dibenturkan ke tembok, menghalangi laju langkah kita. Tetapi untuk kebaikan kita, supaya kita jangan menjadi salah, kritikan sangat diperlukan. Misalnya SP, surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, atau mungkin PHK, putus hubungan kerja, sebagai pengingat bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menanggapinya. Ataukah kita menjadi marah, menjadi memberontak, membuat surat kaleng, menyebarkan di WA, di YouTube atau yang lain-lain, menyalahkan orang lain dan keadaan, atau bahkan mengumpat? Saudara-saudara, orang Kristen tidak dididik untuk bermentalitas seperti itu. Dia selalu tahu dan percaya bahwa totalitas kehidupannya ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan selalu mengarahkan dan mengoreksi jalan hidupnya. Tuhan mengasihi. Terkadang itu Tuhan lakukan dengan cara menyentil, menjewer telinga kita, mencubit kita, bahkan memukul kita. Sadarkah kita jika Tuhan kadang memberi kita yang pahit? Jika itu terjadi padamu, saudara-saudara, yakinkan dirimu bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mengasihimu. Kepada
bangsa Israel orang Yehuda. Yeremia diutus untuk membawa berita yang pahit karena kejahatan mereka. Mereka menyangkal Tuhan dengan menyembah dewa-dewa orang kafir dan dengan mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain daripada percaya kepada kekuatan Tuhan. Dalam situasi yang gawat seperti itulah Yeremia mendapat tugas dari Tuhan untuk memperingatkan dan menyerukan pertobatan kepada orang Yehuda. Tentu pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah bagi seorang Yeremia, nabi yang latar belakangnya dari kampung dan isi pemberitaannya melawan arus utama saat itu. Pesan-pesannya tidak menyenangkan hati dan telinga orang-orang yang mendengarnya. Yeremia menyampaikan ancaman dan teguran dari Tuhan bagi bangsanya. Tujuannya jelas, yaitu mengajak bangsanya untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Namun mereka justru marah, ingin menangkap dan membunuh Yeremia. Mereka mengatakan orang ini patut mendapat hukuman mati seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Dahulu pernah mereka lakukan kepada Nabi Uria bin Semaya. Walau dia sempat melarikan diri ke Mesir, mereka menjemputnya dan menghukum mati nabi tersebut karena nubuatnya yang mirip dengan Yeremia. Bagi mereka yang tidak bertobat, tangan Tuhan teracung. Yeremia mengatakan Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Pasal 16 ayat 18. Bagi mereka yang bertobat, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan. Saudara-saudara, pilihan memang ada di tangan kita, tetapi hukuman dan penghargaan ada di tangan Tuhan. Manakah yang kita pilih? Orang percaya harus berguna untuk Tuhan apapun keadaannya, entahkah dia miskin atau sedang dalam keadaan kaya. Misalnya janda miskin di Sarfat, dia berbuat sesuatu kepada Tuhan dan nabinya walau dalam kemiskinan. 1 Raja-Raja 17. Tentang seorang janda yang memberikan persembahannya yang terbaik sehingga dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Markus 12. Tentang Matius pemungut cukai. Matius 9. Priskila dan Aquila, Kisah Para Rasul 18. Lydia penjual kain ungu, Kisah Para Rasul 16. Mereka berbuat kepada Tuhan, baik sedang dalam keadaan miskin dan baik sedang dalam keadaan mendapat kekayaan. Saudara-saudara, ketaatan dan keberanian Nabi Yeremia adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu kita teladani. Jangan biarkan ketidakbaikan merajalela karena kita diam saja. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur menerima firman-Mu tentang suara kenabian Yeremia kepada Yehuda untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menyesal
tentang malapetaka dan ancaman yang akan Tuhan turunkan atas bangsa tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga, bantulah kami dengan pengasihan-Mu dalam kekuatan Roh Kudus untuk senantiasa setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam totalitas kehidupan kami, baik ketika kami senang dan ketika kami susah. Tuhanlah yang memandu hidup kami. Bantulah kami, tolonglah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 175 ayat 1. Kemanakah hai yang lelah karena dosamu, kau tiada dapat lagi di jalan yang sesat. Kembalilah dengan segera. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.